Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Kembali lagi kita berlatih latihan soal P3K untuk bahasa Inggris kompetensi teknis. Kali ini sistem pembelajarannya adalah saya akan sajikan dulu soal-soalnya dan Bapak Ibu sekalian silakan untuk mengerjakan. Setelah itu kita bahas bersama-sama. Soal terdiri dari profesional dan pedagogik. Oke, sebelum mulai saya berharap dan berdoa Bapak Ibu sekalian dimudahkan, dilancarkan dan diluluskan tahun ini sebagai seorang ASN P3K. Oke, let's begin our lesson. Oke, number one. Silahkan dibaca dan dicari jawaban yang paling tepat. Number two. Number three. Number four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10. Okay, let's discuss the answer together and maybe you have to analyze how many correct answers that you make. Okay, let's begin. Number one, combine the two following sentences into a single sentence with relative pronouns. The professor is not here today. You spoke to the professor yesterday. A. The professor whom you spoke to yesterday is not here today. B. The professor to whom you spoke yesterday is not here today. C. You spoke to the professor yesterday who is not here today. D. The professor is not here today when you spoke to the professor yesterday. E. The professor to whom you spoke yesterday is not here today. Nah, kita langsung eliminasi jawaban yang tidak tepat. A itu sudah jelas tidak tepat karena relative pronoun-nya menggunakan whose. D juga kurang tepat. Ini menggunakan when. You spoke to the professor yesterday who is not here today. Oke, ini juga kurang tepat, tidak tepat ya. Nah, yang tepat itu adalah antara A dan B. The professor whom you spoke to yesterday is not here today. The professor to whom. Oke. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B ya. The professor to whom you spoke yesterday is not here today. Option B correctly combines the two sentences using the relative pronoun to whom to refers to the professor. Jadi di sini itu menunjukkan kembali lagi ke profesor. Profesor yang kepadanya, kepada dia kamu berbicara kemarin tidak ada hari ini. Seperti itu ya. Nah, ini penggunaan to itu kenapa menggunakan to, nggak menggunakan whom? Nah, kita lihat di sini. Nah, to the professor. Jadi to whom, kepada dia, kepada profesor ini. Jadi maksudnya dari sana diambilnya. Number two, astronomers say they may have glimpsed blah 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 galaxy ever spotted. The most distant, the more distant, the distant,
a most distant, the distantest. Jadi kalau kita analisa ini adalah superlatif, yang mana yang paling tepat karena di sini adalah ever, yang pernah dilihat, yang pernah diketahui. Jadi mereka mengatakan mereka mungkin pernah melihat sekilas galaksi terjauh. Nah, berarti yang paling tepat adalah A, ya, the most distant. Jadi galaksi yang paling jauh. Nah, ingat kalau superlatif itu menggunakan est itu adalah ketika hanya satu atau short adjective seperti fast, fastest, tallest, smartest. Nah, itu menggunakan est. Ini juga artinya paling. Nah, kalau most itu kan digunakan apabila more than 2 or 3 syllables. Beautiful, intelligent, kita gunakan most. Dan ingat juga bahwa ada tuh yang namanya irregular adjectives seperti good menjadi best, bad worst, far, furthest. Itu juga harus kita tahu agar mudah dalam mengerjakan soal. Next, these chairs made for this room to match the table and the wardrobe. Oke, ini adalah penggunaan adverb, ya. Karena di sini sudah jelas ini kalimatnya pasif, ya. Apakah menggunakan are atau were? Karena di sini udah ada made, verb 3 nih. Are made, dibuat, ya. Karena ini jelas pasif. Cuman kira-kira kita pertama analisa dulu ini menggunakan are atau were. Kalau lihat dari konteks, these chairs berarti ini sudah terjadi ini, sudah dibuat. These chairs bla 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 made for this room. Kalau seandainya menggunakan are berarti kondisinya itu present. Jadi si kursi itu sedang dibuat seperti itu. Atau dalam proses pembuatan saat itu. Nah, karena ini sesuatu yang sudah terjadi maka otomatis ini kita gunakan were, ya. These chairs were made. Jadi kursi ini dibuat, tapi jelas sudah dibuat for this room to match the table and the wardrobe. Nah, itu. Jadi kita gunakan past tense di sini. Nah, kita analisa mana yang paling tepat, especially or specially. These chairs were especially made or were specially made. Nah, yang mana kira-kira yang paling tepat? The correct answer is were specially made, ya. Jadi kalau specially itu adalah secara spesial. The cake was specially made for her birthday. Contohnya itu. Kue ini dibuat secara spesial untuk ulang tahunnya. Kalau especially itu secara khusus, particularly. Nah, contohnya seperti ini. She loves all types of music, especially khususnya dangdut. Seperti itu, ya. Oke, next number 4. Every faculty meeting, Miss Melanie always managed to put her foot in her mouth. Nah, ini adalah idiomatic expressions. Trip over her big feet, say the wrong thing, move rapidly, fall asleep, give a brilliant idea. Oke, kalau ada kata-kata yang seperti ini dan kita tidak paham, kita lihat konteksnya. Ini kan faculty meetingsnya. To put her foot in her mouth. Ini ada hubungannya dengan mulut nih di sini. Kalau kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu gampang sekali gitu. Nah, ini jawaban yang paling tepat dari idiomatic to put her foot in her mouth adalah say the wrong thing. Jadi itu. Selalu mengatakan hal yang tidak tepat, hal yang salah. Number 5, as a teaching procedure, genre-based approach begins with the whole text as the unit in focus, the sentence as the unit in focus, the paragraph as the unit in focus, the essay as the unit in focus, the vocabulary as the unit in focus. Nah, kalau soal-soal seperti ini adalah soal-soal pemahaman, ya. Jadi sudah ada teorinya, pemahaman teori seperti ini. Nah,
Dari semua ini, yang paling tepat untuk genre-based approach adalah the whole text as the unit in focus. Explanation: the genre-based approach is an instructional method used in language teaching that focuses on teaching language through different genres types of text. Jadi mengajarkan bahasa tapi lewat berbagai variasi bentuk teks, berbagai tipe teks. The teaching procedure typically begins with analyzing and understanding the whole text as the primary unit of focus. Seperti itu. Ini jadi lebih ke pemahaman gitu ya tentang genre based approach ini. Number 6, the followings are means in which teacher can do to develop positive attitudes of learners in learning activities except. Nah, ini kata kuncinya untuk mengembangkan positive attitude untuk pembelajar atau untuk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa nih? Positive attitude. Provide reinforcement of the advantages or successes of learners. Avoid the tendency to compare learners with others. Demonstrate responsiveness, sympathetic, friendly, understanding, and patient. Show some errors made by the learners. Give every student a chance to contribute in the classroom activity. Nah, kita cek dulu deh mana yang etika-etika positif yang ada di pilihan ini. Yang pertama dari E nih. Ini bagus nih. Memberikan kesempatan untuk berkontribusi. Nah, ini D kurang ya, kurang tepat. C ini mendemonstrasikan responsif, sympathetic, friendly, understanding, and patient. Ini juga positif nih, bagus. Avoid the tendency to compare. Jadi hindari kecenderungan untuk membandingkan siswa satu dengan yang lain. Ini bagus. Providing reinforcement of the advantages or success of learners. Ini juga tepat. So, the incorrect answer is D ya. Jadi tidak memperlihatkan kesalahannya kepada mereka. Show some errors made by the learners. Oke. Jadi ini terkadang demotivate learners ya. Jadi terkadang siswa itu terdemotivasi. Okay, 7. A teacher not only conveys the subject matter but also plays a role of behavior change toward the learners. Based on the learning theory, the most effective communication model in learning is, nah ini kata kuncinya, the most effective communication. Komunikasi yang paling paling efektif dengan dalam pembelajaran. Mechanistic model, interactional model, psychological model, pragmatic model, grammatical model. Ini juga sama, ini lebih ke teori ya, pemahaman. Okay, the correct answer is interactional model. The interactional model of communication is the most effective in learning because it recognizes the importance of active engagement and interaction between the teacher and the learners. Jadi kalau interactional itu lebih interaktif, saling berkomunikasi, saling istilahnya ada pertanyaan langsung dijawab, itu interactional. Nah, ini pembahasan yang lainnya. Tadi ada yang namanya the mechanistic model. View communication as one-way process. Ini sudah jelas ya dari sini. Mekanistik itu hanya one-way process. Jadi guru saja terus yang menjelaskan di depan gitu. Mungkin kalau metode zaman dulu ada tuh yang namanya metode ceramah kan. Guru hanya berbicara saja. Itu adalah termasuk mechanistic model. Ada the psychological model. Focuses on understanding and influencing psychological process such as perception, cognition, and motivation. Jadi ini lebih ke memahami dan mempengaruhi psikologi, proses psikologinya. Seperti persepsi anak, kognitifnya, dan motivasinya. Jadi ini mungkin lebih ke kita memberikan arahan dan kata-kata yang memberikan motivasi kepada mereka, dan itu mungkin sebagai guru itu juga diperlukan, tapi tidak setiap hari, kadang siswa itu bosan. Ada lagi the pragmatic model, emphasize the practical aspect of communication and the effective of the message in achieving specific goal. Jadi ini lebih menekankan kepada aspek yang praktis
dalam komunikasi, dan ini poinnya lebih ke pesan untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau pragmatik itu seperti itu. Jadi pesan-pesan yang menjelaskan tentang tujuan-tujuan lebih ke sama halnya dengan motivasi nampaknya. Itu pragmatic. Number 8. A teacher is motivating learners in the class. The correct and acceptable utterance in English is. Nah, ini ingat kata kuncinya motivating learners. Kata-kata atau ujaran yang tepat itu mana? Come on guys, you can do it. Good. You have done it well. Thank you. I appreciate it. That's very good performance. You rock. Mana nih yang paling acceptable? Ini nampaknya semua sama. Come on guys, you can do it. Good. You have done it well. Okay, the correct answer is, come on guys, you can do it. Okay, that one is the most appropriate. Yeah. Number 9, a teacher has a conversation with students in the classroom as follows. Teacher, okay students, we have already discussed about the text. What does the last paragraph tell us about? Who knows? Student A, conclusion. Teacher, great. This type of communication aims to motivate, give instructions, comment, give reinforcement. Nah, ini tipe-tipe komunikasi seperti ini apa? Jadi si guru nanya, siapa yang tahu nih paragraf terakhir itu dari teks itu apa? Terus ada yang menjawab itu adalah sebuah kesimpulan. Keren, bagus. Apakah memberikan motivasi, atau memberikan instruksi, atau memberikan komen, atau memberikan penguatan? The correct answer is comment, ya, memberikan penguatan. Commendation refers to expressing approval, jadi persetujuan. Praise, pujian or recognition for someone's action or achievement. Jadi comment itu adalah mengekspresikan persetujuan, praise, and recognition for someone's action. Number 10, the process affects the learner's attitude, view, or behavior in the form of encouraging and inviting activities. So the learner perform activities consistently. It means a teacher conduct. Nah, ini prosesnya mempengaruhi attitude, view, and behavior dalam bentuk encouraging atau memberikan dorongan, yang motivasi, dan mengajak, kegiatan mengajak. Jadi siswa melakukan aktivitas itu dengan secara sadar. Ini kira-kira apa nih? Informative communication, persuasive communication, instructive or coercive communication, direct communication, or monotonous communication. Ini menarik nih, ini pengetahuan ya, pemahaman gitu. The correct answer for this one is persuasive communication. Persuasive communication involves influencing and motivating learners to adopt certain attitudes, views, or behavior through encouraging and inviting activities. The teachers aim to persuade the learners consciously and actively engage them in activities that promote the desired outcomes. Oke, jadi seperti itu. Yang namanya persuasive communication itu tujuannya adalah memotivasi atau mengadaptasi attitude tertentu atau pandangan tertentu atau tingkah laku tertentu ya. Oke, jadi ini harus diingat nih. Instructive or coercive communication involves providing explicit instructional or command to the recipient, often with the expectation of compliance or obedience. Oh ya, kalau instructive itu instruksi ya. Jadi harus mau atau tidak harus diikuti. Itu instruksi ya. Okay, I think that's all for the practice. Don't forget everyone,
keep on practicing, and nobody knows about the future, but I am sure that if you go on practicing, you will get what you want. Okay, that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.